pada pagi ini dapat kita mengadakan majelis pelancaran wakaf bin jenazah untuk masjid kita, Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Manggatan. Jadi bagi mengisi program sebelum kita pelancaran, jadi sedikitlah kita orang kata bagi pengisian ya lah. Kita bagi pengisian dan juga kalau boleh pengisian itu yang berkenaan atau berkaitan dengan program kita pada pagi ini. Jadi inilah dia, yaitu sedikitlah sebagai ulang kaji ataupun mungkin refresh balik saja berkenaan pengurusan jenazah. Asalnya saya mau pasang itu slide, tapi saya rasa Anda sempat kan, ada mungkin nanti lain lagi masalah teknikal kita kita sekarang atau kami sekarang ini kekurangan tiada kami punya orang kuat. Si Afik sudah sambung belajar ya, selalu dia nih yang atur untuk technician. Okay? Jadi berkenaan pengurusan jenazah, saya sebenarnya ambil ada satu kitab Matan Abu Syuja, ringkas saja, mungkin dalam 2 helai habis pelajaran tentang jenazah, tapi itu ringkas lah. Kalau mau yang lebih detailnya ada dalam kitab Fiqhul Manaji yang setiap hari Selasa Ustaz Rafi'i yang ajar. Yang di situ ada yang lebih detail lah, ataupun dia sebenarnya syarah kepada kitab Matan Abu Syuja. Kitab Matan Abu Syuja ini kitab yang menghimpunkan ringkasan fikah dalam mazhab Syafi'i. Jadi termasuklah di dalam itu ada bab berkenaan pengurusan jenazah. Oke, lebih kurang ada 6 bab di dalam kitab tersebut. Yang pertama berkenaan kewajiban ke atas jenazah. Apa dia kewajiban yang perlu kita laksanakan di atas jenazah? Semua orang tahu ada 4. Apa dia? Ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensalatkan ataupun menyembahyangkan, yang keempat mengebumikan. Jadi kalau 4 ini dilakukan, selesailah tugas kita. Oke? Hukum seperti yang Ustaz Haji Sarikin atau Ustaz Sarikin disebut tadi fardu kifayah. Oke? Pengurusan jenazah ini termasuk fardu kifayah. Tapi kita kena belajar lah. Kenapa? Kalau sekiranya tiada siapa yang menguruskan, maka semua kita akan menanggung dosa. Satu taman yang akan menanggung dosa. Itu kena ada orang. Sekurang-kurangnya 1 orang. Tapi kalau 1 orang saja yang pergi belajar, orang itu pula tiada, macam mana? Itu kita ambillah peranan masing-masing. Nah, ketika itu dia menjadi wajib kata semua, siapa-siapa di antara kita kena ada. Kalau sudah ada 1 buat, terlepas dari yang lain. Itulah namanya fardu kifayah. Oke? Jadi secara umumnya 4 kewajiban ke atas jenazah. Nah, cuma yang dalam mazhab Syafi'i ada 2 jenazah yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Siapa dia? Ya betul. Pertama, bayi yang lahir meninggal dunia. Cuma perlu dikebumikan saja. Perlu dikebumikan saja. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. So, bayi lahir dia dalam keadaan bersih, suci dari dosa, kecuali dia lahir masih hidup lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau lahir saja bayi itu ada bunyi sekejap atau bergerak sekejap atau mati, contoh, maka tetap juga diurus seperti biasa. Tapi kalau lahir saja memang langsung tiada nyawa, ataupun masih dalam badan lagi tiada sudah degupan jantung, bila dikeluarkan memang sah, memang sudah meninggal ketika dalam perut lagi, maka yang sebegini hanya perlu dikebumikan saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolat. Ini kapan kan? Maksudnya dilapik dengan kain putih, kemudian kita kebumikan saja. Yang kedua apa?
orang yang mati syahid. Mati syahid ini maksudnya mati syahid besar, yang mati ketika peperangan. Kalau orang di Palestina yang orang awam dibunuh atau mati, kita gelar dia syahid juga, tapi tetap diurus seperti biasa. Tapi yang tidak diurus ni orang yang memang betul pergi berjuang, maka akan dikebumikan seperti mana bajunya yang masih berdarah, itulah yang akan dikebumikan. Ini orang yang pergi berjuang. Oke? Yang kedua, kita masuk bab memandikan. Oke, masuk bab memandikan. Maksudnya ada 4 tadi kewajiban, kita masuk yang pertama, yaitu memandikan. Saya ringkas saja nih, cuma kalau ada yang mau tanya nanti boleh tanya lah, oke? Kalau saya bawa buku juga tuh di sini, mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya baca banyak nih, dia punya perinciannya. Memang tidak akan sempat masa kita yang kurang dari 1 jam. Kalau saya baca satu per satu, memang bagus juga lah kalau kita ada sesi. Orang bilang kita kita mentelaah balik satu persatu dari awal, supaya kadang-kadang dalam kita belajar banyak-banyak tuh ada juga yang tertinggal sedikit, ada juga terlupa 1, 2, betul tidak? Sebab itu bila kita ulang, lepas ni belajar dengan ustaz nih, lepas tu belajar dengan ustaz tu pula, belajar dengan ustazah tu pula, maka akan semakin kuatlah ilmu yang kita ada tersebut. Okay? Kadang-kadang kalau belajar banyak guru pun kita akan temui ada perbezaan. Itu tidak heran tuh. Ustaz ni cara dia begini, ustaz tu cara dia begitu. Jadi kita hormatlah. Kita hormat pada semua pandangan. Mungkin mana yang kita rasa lebih kuat ataupun menurut ilmu yang kita ada. Sebab setiap orang ilmunya tidak sama, bisa-bisa. Jadi ada orang dia kata dia suka cara ustaz tu contohnya. Itu pulang kita ikut sebagai, jangan saja yang bertentangan jelas dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah ini memang ada 4 mazhab. 4 mazhab itu itulah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dalam undang-undang syariah di Sabah ini disebut sana tidak keluar dari 4 mazhab. Kita di Sabah kita menggunakan pandangan ahli sunnah wal jamaah ke 4 mazhab, cuma lebih mengutamakan mazhab Syafi'i. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita tidak guna mazhab Syafi'i karena ada keperluan, macam kita bayar zakat, kita bayar pakai mazhab Hanafi. Kita berjual beli pun kebanyakan pakai mazhab Hanafi. Karena mazhab Syafi'i ada sedikit ketat. Budak-budak tidak boleh beli sebenarnya di kedai. Kita suruh dia pergi beli. Belum balik, tidak boleh. Belum memayis, tidak boleh bezakan mana betul salah. Dia mesti ada akad. Saya beli, saya jual. Mana ada tuh kita beli saja, oke. Bah saja kita bilang akad kita. Orang Sabah salam pun bah juga. Kan? Jadi setelah di Sabah ini dia menggunakan 4 mazhab. Selagi mana tidak keluar dari 4 mazhab, maka itu digunakan pakai. Dan itulah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Oke? Kita balik ke mandi tadi. Mandi secara ringkasnya dalam kitab Matan Abu Syuja disebut jenazah dimandikan dengan bilangan yang ganjil. Bilangan yang ganjil maksudnya 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Maksudnya kita mandikan. Kalau kita mau banyak, semakin banyak pastikan dia ganjil. Itu yang disuka. Sebab dalam hadis sebut innallaha witrun yuhibbul witra. Semuanya Allah itu ganjil. Maksudnya Allah itu esa satu kan bilangan ganjil. Dan menyukai yang ganjil. Allah suka yang witir. Kita sembahyang pun kena tutup malam dengan sembahyang witir. Jadi bilangan ganjil. Sebab ganjil ini bilangan yang tidak boleh dibahagi-bahagi. Sebab lawan ganjil adalah genap. Kan? Genap boleh dibahagi. Biasanya orang bilang menduakan Allah, kata syirikkan Allah, betul tidak? Tentu Allah suka yang tidak boleh dibahagi-bahagi. Oke. Jadi pertama, ini yang ringkas caranya. Kita mandikan dengan daun bidara. Maksudnya daun bidara ini macam sabun lah. Daun bidara ini lebih kurang macam
sabun. Kemudian yang terakhir mandian, kalau kita 7 kali mandian yang ketujuh barulah dengan kafur, sejenis wangian. Kafur barus lah kita cakap. Nah, yang kebanyakan kita guna kafur barus. Ini secara ringkas. Kalau yang yang detailnya tuh ada mana mau ditekan perut lagi, dikeluarkan lagi, itu yang cara yang sempurna. Oke? Ini ringkas saja yang saya bagi tahu nih, sekadar semua orang boleh buat. Oke? Dan yang terbaik cara mandian nih sebenarnya mandi jenazah nih, mandi ke atas jenazah ini dia sama seperti mandi wajib. Kalau kita pandai mandi wajib, macam mana cara kita mandi wajib, begitulah kita buat dengan jenazah. Itulah cara dia. Sebab mandi jenazah itu adalah mandi wajib. Tapi bukan dia mandi sendirilah. Kalau dia mandi sendiri lari kita. Kan kita yang mandikan. Jadi kita bayangkan kita mandi apa kita buat dulu. Nah, itulah kita buat dengan dia. Cuci tangan dulu, cuci kemaluan dia dulu, lepas itu kita ambil wudu dulu, kemudian baru kita siram sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian keseluruhan badan. Jadi mudah, semua orang boleh lakukan. Oke, kemudian yang ketiga, bab yang ketiga ataupun yang kedua dalam kewajiban ke atas jenazah itu mengkapankan. Sudah kita mandikan, ini mandikan ini seorang dapat kan, cuma tempatlah kena betul dan kita kena perlahan-lahan, jangan kita kasar-kasar. Sebab jenazah itu walaupun dia tidak boleh bercakap, tapi dia ada perasaan. Kalau dalam satu hadis Nabi sebut, kalau dibuka hijab kita mendengar apa yang dikeluarkan suara oleh jenazah tersebut, mestinya kita tidak akan mampu mendengarnya. Maksudnya kita tidak sanggup, sebab dia akan menjerit kesakitan dan jeritannya itu mungkin lagi kuat lagi. Itu kita kena buat elok-elok, perlahan-lahan. Jangan oleh karena sudah meninggal kita bilang, bukan juga dia rasa, Pak. Tidak, dia rasa sebenarnya. Jangan kita anggap dia meninggal sudah, itu yang orang selalu dalam cerita tuh si jatuh belah sana sampai dengan kasar-kasar, tidak peduli kan. Padahal sebenarnya dia boleh rasa, cuma dia tidak roh. Dia tidak boleh beritahu. Kalau dia boleh beritahu, dia beritahu sakit, dia bilang. Buat bagus-bagus. Tapi oleh karena dia sudah meninggal, dia tidak boleh bercakap. Oke? Kemudian yang kedua dalam urusan jenazah mengkapankan. Oke. Kapan ini senang enggak? Yang terbaik adalah 3 helai. Sebab itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih yang diperbuat daripada kapas. Yalah, kain itu dari kapas, kan? Ada berkali istilahnya, cotton kan, segitulah. Oke? Tanpa dikenakan baju dan serban. Jadi tidak boleh dipakaikan baju. Kita buat macam bentuk baju, begitu juga serban, tidak boleh. Oke? Itulah selalu kalau saya urus tuh ada orang dia mau masih pakai, saya tidak seru, sebab dia makruh hukumnya. Makruh kita pakaikan dia serban. Jadi 3 helai itu sebenarnya, 1 helai itu menutupi dari pusat sampai ke lutut dia, itu sebenarnya 1 helai. Manakala 2 helai lagi kita tutup keseluruhan badan. Kalau perempuan pula, dia sebenarnya macam 3 helai juga, tapi kiranya 5. Macam mana? 1, pakaikan dia semacam tudung. Oke, kita menutupi kepala dia lah, sampai ke dada dia. Helaian kedua, baju dia. Dari atas nih sampai ke mungkin sampai ke paha dia atau ke lutut dia gitu. Oke. Kain yang ketiga daripada pusatnya sampai ke kaki. Mesti kain macam orang. Tapi tidak perlu dibentuk lah, sekedar menutupi saja. Ada buat 1 lubang, tutup macam kain tudung, terus itu pakaikan kain atas dan kain bawah. Jadi sudah berapa helai? 3 helai. Jadi tinggal pakai 2 helai di luar. 1, 2. Tapi sebenarnya kalau kita rasa macam susah, boleh saja 5 helai itu kita bungkus terus saja, pun boleh di sana. Oke, dia tidak ada aturan tertentu, mesti bentuk begini, mesti apa.
Biasa kalau kita belajar, ada orang lain caranya. Tapi sebenarnya itu semua itu teknikal saja. Kita bebas, kalau orang udah tahu, kita tahu 5 helai, pakaikanlah 5 helai untuk perempuan, itu maksimum. Lelaki maksimum 3 helai. Sekurang-kurangnya lelaki dan perempuan 1 helai. Bahkan ada yang jenazah di zaman Nabi yang tidak cukup kain, maka dikebumikan saja dalam keadaan terkeluar dia punya kaki dia juga kepala dia. Bayangkan. Kita ini beruntung zaman sekarang nih, kain berlebihan. Kalau beli 10 helai kita kasih pakai. Nah, tapi kita tidak ikut sunnah kalau begitu. Oke? Jadi itu tentang pakaikan kapan. Kemudian kita letak tali itulah. Nah, tali itu 5 kan? 5. 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5. Pulanglah kalau mau 6 pun tidak jadi masalah, sebab nanti di dalam kubur kita akan buka juga tali tersebut. Nah, tali itu sekadar supaya tidak terbuka. Nanti di dalam liang lahat kita masukkan, kita kena buka semula tali tersebut. Oke, bolehkah? Cepatkah? Kan? So kita santai-santai saja kan? Ya sebenarnya kalau sebelum itu dia ada lagi. Kalau orang sudah meninggal dunia, kita biasanya kita lembutkan sendi kan. Sementara sebelum kita kebumikan jenazah itu, apa kita buat? Janganlah kita buat sesuatu yang tidak berfaedah kan. Main sanalah kalau di kampung lah, main daun teruk, merokok contohnya kan. Jadi sebaiknya kita hormati jenazah. Jadi kita jangan buat maksiat dekat-dekat dia tuh. Jangan. Oke? Sebetulnya kita yang paling elok apa? Dia baca Quran. Nah, baca Quran, baca Yasin tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya hadis Nabi itu laqinu mautakum Yasin kan. Maksudnya mautakum di situ, laqinu situ kata para ulama pendapat yang kuat adalah dibacakan ketika hampir meninggal dunia. Nah, kalau selepas meninggal dunia dia tidak dapat ambil manfaat, tapi kita boleh sedekahkan. Cuma hadis itu merujuk kepada sebelum dia meninggal supaya dia ambil manfaat, ambil pahala sedikit sebelum dia meninggal dunia. Kita baca Al-Quran dia pun dengar. Jadi yang dia dengar bukanlah lagu-lagu ataupun suara orang mengumpat kan, TikTok kan. Jadi sebetulnya kita kena jaga itu adab dia. Oke, betul barulah kita urus. Dan kalau tidak siap-siap, kebanyakan nih pengurusan jenazah nih kita ambil role model kita adalah dari Nabi kita. Dan Nabi SAW wafat pada hari Senin, dikebumikan pada hari malam Rabu. Itulah tempo maksimum 3 hari. Itu tempo maksimum. Tapi lebih cepat lebih bagus. Oke? Jadi kalau misalnya ada mau tunggu keluarga lagi, bolehlah sampai tempo 3 hari. Selepas itu jangan ditunggu lagi sebab kita takut nanti badan dia tidak tahan. Nanti akan keluar bau. Itu lain lagi kan. Oke. Kita pergi yang keempat. Kita salatkan jenazah. Mensalatkan jenazah ini mudah saja. Kita salat jenazah ini salat tanpa rukuk dan sujud. Mempunyai 4 kali takbir. Kita angkat takbir yang pertama Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita takbir yang kedua, kita baca selawat ke atas Nabi seperti dalam sholat, dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau mau tambah sayyidina boleh tidak masalah. Ada orang ada sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Itu terpulang kepada apa yang kita biasa. Lepas kita baca selawat, kita baca apa?
takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Yang ini panjang sedikit sebenarnya lah. Saya baca rupanya kalau dalam kitab fikih mazhab Syafi'i lain dia punya doa dia. Doa dia panjang. Saya pun dah hafal. Lain doa dia. Memang agak sedikit panjang doa dia. Tapi kita nak mau cerita doa tu lah. Yang kita cerita yang sekurang-kurangnya, yang ringkasnya, dan ini yang ulama kebanyakan pakai berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Cuma kita potong di depannya aja. Yaitu Allahumma ighfir lahu untuk lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Okay? Allahumma ighfir lahu untuk lelaki, Allahumma ighfir laha untuk Allahumma ighfir lahu warham. Sikit je doa. Sebab kita doa untuk dia. Kita pun kalau boleh kita mau doa banyak kan. Maka gitulah kita lakukan kepada orang lain yang terbaik. Mudah-mudahan kita akan dapat. Cukuplah sekedar sah. Betul lah, memanglah. Itu yang itu yang kita mampu. Tapi kalau kita mampu lebih, belajar sedikit, tambah sedikit hafalan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Mana sudah tuh? Dia panjang kalau doa yang sebenar. Doa yang sebenar tuh mana sudah tuh? Wa ghaibina panjang. Wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Betul, ada lagi. Dan itu doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Tapi panjanglah. Dan kata para ulama, doa yang diambil oleh Imam Syafi'i ini adalah himpunan daripada doa-doa yang dibaca oleh Nabi, maksudnya secara bercampur lah. Ala kulli hal, dia kata yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi yang sahih adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa qihi fitnatal qabri wa 'adzabin nar. Itu doa yang penuh dalam hadis Nabi riwayat Muslim dari Auf bin Malik. Itu yang sebaiknya. Ada lagi satu, kalau misalnya doa tuh yang meninggal itu kanak-kanak, belum balik lagi, dia tidak dosa. Dan jadi doanya Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa taqil bihi mawazinahum dan seterusnya. Panjang juga lah. Ringkasnya dia kata dalam doa itu, ya Allah jadikanlah ia sebagai orang yang mendahului ibu bapanya ke syurga, khazanah, pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka. Cantik doa ini. Oke, sampai wasyafi'an. Cukuplah kalau kita tidak mampu, kita hafal sedikit dulu. Itu untuk kanak-kanak yang meninggal dunia. Ya, tapi kalau hafal juga tidak pala bolehlah Allahumma ighfir lahu. Itu lelaki. Perempuan Allahumma ighfir laha. Okay. Kemudian jenazah tuh kedudukan dia, kalau lelaki, jenazah lelaki, imam akan berdiri di kepala dia. Okay. Kedudukannya kepala itu sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Kalau jenazah wanita pula, kepalanya sebelah kanan, tapi imam berdiri di tengah-tengah jenazah. Bukan di kepala. Kalau kita salatkan sekali, boleh. Kita akan letak yang paling hampir dengan imam tuh lelaki dulu, kemudian perempuan di atas, kemudian kanak-kanak makin di atas. Jadi kena luas. Jadi lebih mudah. Satu kali salat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Habislah. Satu kali untuk semua. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang nasyuk bahkan dia mau juga satu-satu.
Nah, tapi sebenarnya boleh, itu lebih mudah. Oke, jadi satu kali saja sholat. Dan sebenarnya sholat jenazah ini boleh berkali-kali. Kalau ramai orang sekali dulu. Di zaman Nabi disolatkan, mereka berganti-ganti, bergilir-gilir. Orang sholat, dapat yang sudah keluar, orang lain lagi datang, sholatkan, dan seterusnya. Oke, bahkan sampai kalau sekiranya sudah dikebumikan pun, contohlah kita memang niat mau sholat, tapi tidak sempat, sudah dikebumikan. Sebagian ulama membolehkan kita sholat juga sholat gaib, sholat di kuburan itu bukan sholat ada rukuk sujudan, sholat jenazah di atas kuburannya boleh. Oke, memang ada hadis meriwayatkan bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga kalau orang yang memang meninggal dunia di tempat yang jauh. Seperti dalam hadis Nabi, dalam sejarah Nabi, Raja Habsyah dan Raja Habsyah yang mana umat Islam berhijrah pertama kali pergi ke Habsyah. Raja tersebut menerima Islam, masuk agama Islam. Cuma dia tidak dapat amalkan Islam sebab dia raja kepada orang-orang Nasrani, Kristen di sana. Maka ketika sampai berita dia wafat, maka Nabi SAW perintah bersama para sahabat mereka sholat gaib, sholat jenazah di Madinah, sholat saja gitu. Tapi tidak ada jenazah tersebut. Macam yang kita buat dulu ada MH370-an, lama betul sudah tidak dijumpa, jadi memang sudah diisytihar, jadi sholat ramai-ramai sholat untuk mereka. Oke. Kemudian takbir berapa tadi? Ketiga sudah kan? Takbir yang keempat ada doanya. Doa dia apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk lelaki. Perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Ha sudah, tukar hu jadi ha. Sama lah macam Allah maghfir lahu, jadi Allahumma maghfir laha. Waghfir lana wa laha. Ampunilah kami dan kepadanya. Artinya ya Allah, janganlah engkau haramkan pahala jenazah ini. Oke. Wala taftinna, jangan engkau jadikan ia fitnah selepas kematiannya. Waghfir lana wa lahu, untuk lelaki. Waghfir lana wa laha, itu perempuan. Dan ampunkanlah kami serta ampunkanlah dia. Itu doa. Doa yang terakhir sebelum kita bagi salam. Betul bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita lepas tangan kita. Oke? Mudah saja. Betul apa lagi? Oke. Itu habis, maksudnya habis sudah salat, ialah kita baca doa. Habis kita baca doa, sarapan. Iya, kita angkat dia. Angkat mengiringi ke jenazah ke perkuburan ini sebenarnya dianjurkan, disunatkan dengan berjalan kaki. Tapi jauh kan? Bolehlah kita pakai kendaraan van jenazah. Jadi bila ada van jenazah nih, kita bawa ke sana, kemudian baru kita angkat dengan berjalan kaki. Oke? Dan ada juga satu hadis Nabi SAW, apabila masuk di kawasan perkuburan, Nabi akan melepaskan kedua sendal, selipar, tanda menghormati. Tapi ini kata para ulama mengikut situasi juga. Kalau banyak duri, kan kita punya perkuburan itu kadang rumputnya panjang-panjang, duri lagi sana sini. Maka kalau tidak sesuai, bolehlah kita pakai. Tapi kalau mampu kita buka, seperti itu sunat saja hukumnya, bukannya wajib. Sunat saja. Oke? Jadi kita bawa pergi ke sana, pastikan kubur itu telah pun digali lah. Sekurang-kurangnya sekadar tidak dapat dikorek semula oleh binatang. Itu sekurang-kurangnya. Oke?
Yang paling eloknya berapa? Berapa kaki itu? 7 kaki. Dalamnya membawa kepada 7 kaki dah. Cerita beli apa? Sujud. Itu kubur. Kan? Jadi itu yang paling terbaik lah. Tapi sebenarnya itu bukan kewajiban. Yang wajibnya sekadar tidak dapat digali oleh binatang. Binatang lah, apa saja binatang buas ke, mungkin dia tercium, nanti dia keluar, dia makan. Oke, jadi itu kubur. Dan kuburan nih pula dia punya lubangnya tuh ada 2 jenis. Satu liang lahat bagi yang tanah keras. Oke, kalau tanahnya lembut maka kita buat lubang syak. Syak ini lubang di tengah-tengah. Oke. Ada lagi sekarang cara lain lagi. Dia ampai saja di sana, ini ada keranda di atas. Nah, itu yang kebanyakan lah saya tengok hari ini. Tapi sebenarnya kalau dalam kitab TK 2 aja. Caranya tuh 2 aja cara, yaitu liang lahat kita korek di sebelah tepi. Kemudian kita letakkan dalam tuh. Oke. Nanti kalau meletakkan tuh pun orang yang di dalam tuh kalau dalam hadis Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Nabi kata, siapakah semalam yang tidak bersama istrinya? Kata Nabi. Sayyidina Ali pun kata, saya. Nabi suruh Sayyidina Ali turun bawah. Jadi Sayyidina Ali yang akan ada soalan nanti kita buka soalan. Jadi nanti orang yang di dalam itu dia akan letakkan, dan ada doa dia apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doanya. Ya, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i pun ada disebut. Lain sedikit. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Boleh juga. Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Kalau millati Rasulillah, di atas agama Rasulullah. Boleh tidak? Orang yang di dalam itu baca doa itu lah, masa dia letakkan jenazah. Letakkan bahagian kepala dahulu dengan perlahan-lahan. Oke? Kemudian kita sebelah kanan nih, rusuk sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Kita ambillah batu-batu tuh, jadikan bantal dia. Oke? Yang sunnahnya supaya pipinya tuh biar dibuka tuh dia punya kain tuh menyentuh tanah. Kalau mau kasih cium tuh memang ada juga banyak ustaz-ustaz yang kadang-kadang disuruh kasih cium dulu. Sebenarnya itu kalau tidak silap saya lah, diambil dari ada sebuah hadis di mana perbuatan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi sebagian ulama ada yang kata hadis itu tidak kuat lah. Tapi kalau sahih bolehlah kita amalkan. Tapi saya rasa tidak jadi masalah. Mau amal pun boleh, tidak pun tidak masalah. Dia bukan wajib. Tetap saja yang penting pipinya itu terkena tanah, sudah memadai. Oke, buka semua tali-tali tadi itu. Tali itu jangan kalau kita bawa balik biar siaran di sana. Ini ada pula yang bawa balik bikin azimat. Oke. Jadi itu cara dia kita letakkan. Dan tadi mengiringi dengan berjalan kaki sampai sana, kemudian kita letak sampai ke dalam kuburan itu. Ikutlah liang apa yang sesuai mengikut jenis tanah di kawasan perkuburan. Ada orang yang kalau tinggal di kawasan paya, dia lembut. Saya pun biasa pernah pergi, ada beberapa kali lah yang jenazah itu berendam dalam air. Memang ada. Kita tengok, dia boleh korek dalam dia macam begini saja, mungkin 4 kaki lebih saja. Kalau lebih, air sudah di dalam dia. Jadi dia letak saja di sana, kemudian diletak keranda di atas. Dia kasih pemberat lah supaya dia, sebab nanti kalau bukan musim hujan atau air sudah surut, nanti tiada air di dalam itu. Oke? Mau macam mana? Tidak pilihan. Jadi paling-paling pun kalau dia timbul, dia akan timbul setakat atas keranda. Itu yang diletak keranda kayu khas. Dia buat, kebanyakan orang buat gitu sekarang. Satu ikut jenis tanah. Tapi yang terbaiknya mengikut sunnah Nabi Adam. Liang lahat tuh. Liang lahat tuh sunnah Nabi
Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang pertama yang dikebumikan dengan cara dia lahat. Yang lahat dikorek di tepi dan diletak di bagian tepi. Lepas itu jangan pula di atas, nanti tutup, tersalah tutup. Miringlah sedikit kan. Nah, ikut di mana di bawah ya. So kita korek gitu, lubangnya di tepi. Jadi nanti bila timbus, gelembung yang di atas tuh sebelah, kena kasih lebih sebelah kanan sedikit lah. Oke? Dan itu pun para ulama membolehkan sekadar 1 jengkal saja. Tidak boleh lebih, jangan terlampau besar, tidak boleh. Apalagi membuat binaan, sebenarnya ada larangan. Oke? Kalau di dalam kitab ini kita boleh baca, memang ada hadis-hadis Nabi di mana Nabi melarang menyimin. Tidak boleh kita simin. Maksudnya simin habislah, tutup. Kalau di tepi saya tuh boleh, tidak masalah. Tapi kalau tutup habis tuh tidak boleh. Oke? Apa lagi? Tutup lubang, lupa. Tutup balik. Oke, tutup nih ada satu sunnah yang saya ingat, ini saya bagi kita selalu saja nih. Dalam hadis Nabi mengajarkan orang yang berada di sekitar itu, tentunya ahli keluarga lah, sebelum dia ditimbus kita ambil tanah dan buang sebanyak 3 kali. Dulu saya ingat itu cara orang Kristen, sebab Kristen buat begitu. Rupanya ada dalam hadis Nabi. Rupanya Islam memang kebetulan lah kali kan. Jadi mustahil juga kita bilang kita mau menyelisihi orang Kristen. Tapi kalau memang ada yang sama, umat Islam sembahyang Allahu Akbar, Yahudi pun sembahyang begitu rupanya. Coba tengok di YouTube, ada tuh orang Yahudi sembahyang macam orang Islam, cuma dia baca aja bukan Al-Fatihah. Kan? Kalau kebetulan sama tidak masalah. Tapi kalau memang Nabi suruh menyelisihi mereka pada perbuatan tertentu, contohnya orang-orang kafir yang suka, dalam hadis Nabi itu suka apa? Mereka suka memanjangkan misai dan mencukur jangka. Kata selisihilah mereka, pendekkan misai. Tapi itu ada perbincangan juga lah. Oke, jadi kita orang yang datang tuh buang 3 kali, kemudian baru kita timbus perlahan-lahan. Kita timbus perlahan-lahan. Pijak di atas kuburan ini pun tidak boleh sebenarnya. Hadis Nabi sebut, la tajlisu 'alal qabri wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu salat menghadap kuburan. Maksudnya salat yang ada sujud berat. Tidak boleh kita menghadap ke arah kuburan. Kena cari tempat yang tidak depan kita, bukan kuburan. Kalau tidak sedar, tidak sengaja, tidak apalah, tidak masalah. Tapi para ulama membolehkan ketika pengurusan jenazah. Boleh. Sebab mana ada cara. Kita mau kasih mampat tuh kena pijak juga kan. Ketika itu dibolehkan. Jadi masa itu bolehlah kita pijak tanah tuh untuk memampatkan, untuk meratakan. Tapi setelah itu jangan sengaja pijak tanpa ada urusan. Pergi pijak-pijak. Pergi kalau budak-budak ini dia mencabar kan kawannya. Coba kok berani kan? Cabar pula di sana. Cabarlah yang bagus-bagus sikit kan. Oke? Jadi begitu, setelah kita kebumikan, kemudian kalau kita dalam mazhab Syafi'i biasanya ditalkinkan lah, kita baca talkin. Talkin ini bukan untuk si mati sebenarnya, untuk orang yang hidup. Untuk kita ambil pelajaran. Sebagian ulama mereka mengambil hadis Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis setelah dikebumikan Nabi kata irfiru limayyiti fa innahu al-an yus'al. Mohonlah keampunan untuk si mati ini karena sekarang dia sedang disoal, kata Nabi. Maka kita pun berdoa untuk si mati. Jadi daripada hadis itu, dan ada juga hadis-hadis yang lain yang lebih panjang lagi, Nabi cerita tentang keadaan itu suatu setengah tempat yang dia bagi tazkirah lah, bagi tazkirah selepas pengebumian. Tapi jam kita baca talqin itu pun sendiri adalah tazkirah untuk kita peringatan. Apa yang akan ditanya, kita boleh bagi tahu pun orang yang mati itu tidak dengar pun, kan? Dia bukan boleh jawab, yang menjawab itu amalan dia. Kita pun kita tahu sekarang, kita meninggal nanti belum tentu kita dapat jawab. Mudah-mudahan kita dapat jawab. Persoalan yang ditanya itu apa? Man rabbuka, siapa Tuhan?
Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Dalam hadis Nabi sebut orang yang tidak beriman kepada Allah tidak dapat jawab. Dia jawab la adri, saya tidak tahu. Akhirnya dia dipukul, disiksa. Itulah seterusnya. Jadi itu termasuk keyakinan kita Ahlussunnah Jamaah, kita wajib beriman adanya azab kubur. Akan disiksa orang yang berada di dalam kubur ataupun orang yang banyak buat kebaikan akan mendapat nikmat di dalam kubur. Oke, ini sedikit. Ini bab yang ke-6 dalam kitab Matan Abu Syuja disebut tidak mengapa menangisi jenazah selama tidak mengeluarkan suara jeritan ataupun meraung, dan juga tidak mengoyak-ngoyakkan pakaian, yaitu meratap. Hukum meraung dan meratap adalah haram, dosa besar. Islam membolehkan sekadar menitiskan air mata, menangis boleh, nangis. Tapi jangan kita seperti yang orang bukan Islam biasanya, dia orang memang nangis ya dia ramai-ramai lagi, macam sengaja. Dia sengaja. Angkat kaki apa semua, itu termasuk meratap. Hukumnya dosa besar, bahkan ada hadis yang mengatakan boleh menyebabkan jenazah itu pula lagi tersiksa. Jadi dia tidak mau, dia pun tidak mau kita begitu, tapi kita buat. Jadi dia rasa tersiksa. Okay? Kemudian takziah kepada keluarga jenazah itu dilakukan selama 3 hari sejak pengebumian. Jadi takziah nih, kita datang ucap apa? Takziah nih, kita berkata sabarlah, bersabarlah, semoga Allah memberikan pahala. Ada ucapan itu. Bolehlah kita sebut saja bersabarlah, semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada kamu. Itu dia punya ucapan takziah. Cuma kita nih hari ini takziah, contohnya pula kan yang betulnya ucapan takziah itu kita sebut sabar, kita kasih tenang dia. Dan itu hanya dibenarkan selama 3 hari, karena selepas tempo itu boleh menimbulkan kesedihan yang baru. Kemudian dalam Islam yang sebenarnya golongan yang jiran tetangga yang datang mengunjungi untuk mengucapkan takziah, kita senangkan hati dia dengan apa? Kita beri dia hadiah atau beri makanan. Kita bagi dia supaya, dapatlah aku masak hari ini, kami tolong masak, contohnya. Ini dia sudah sedih-sedih, dia juga sana mengguring. Jadi kesian. Oke? Jadi cara kita gembirakan, kita tolong dia masak, bukan dia yang masak. Itu yang sunnah yang sebenarnya lah. Oke? Dan tidak boleh kita beratkan, macam kebanyakan kita mengambil dia macam jadi satu kewajibannya. Tidak boleh kita wajibkan. Apa namanya tuh? Kita buat kenduri arwah tuh, tidak boleh kita wajibkan. Ikut kemampuan. Kita mau bersedekah, sedekahlah, tidak masalah. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau tidak mampu, ada orang sampai berhutang. Jadi ada satu orang ustaz itu dia cerita sama saya, di kota dulu dia cakap. Sebab meninggal kan biasanya dia orang sebelih kan. Jadi terus dibawa pulung itu tuan rumah, bawa dengan ustaz yang dia panggil lah baca tahlil. Jadi terus dia tanya, Ustaz, begini ke Islam nih betul nggak ada suruh buat begini, dia cakap. Sebab ini mau 10.000 sudah habis, dia cakap. Dia begitu. Ustaz itu pun terus terang, walaupun dia yang dijemput, dia bilang memanglah, dia bilang tiada, tapi ikut kemampuan lah. Tapi kebanyakan kita bersusah-susah, jangan kita susah-susahkan. Oke lah, saya rasa kalau dari segi yang saya bagi ini, yang dalam itu ada satu lagi, tidak boleh menguburkan 2 orang dalam satu liang lahat kecuali ada hajat keperluan. Maksudnya satu kuburan ada 2 orang, 3 orang, tidak boleh kecuali ada keperluan. Macam mama yang meninggal kan, maka dikuburkan satu tempat terus. Itu boleh, ada keperluan. Sebab mau cari tempat satu-satu memang susah dan lambat. Jadi bila ada keperluan maka dibolehkan. Kalau tidak ada keperluan tidak dibolehkan. Makruh lah sekurang-kurangnya hukumnya. Jadi itu saja secara ringkas. Ada lagi sebenarnya adab-adabnya, tapi saya ingat mungkin saya buka kepada soal. Kalau ada yang mau menyoal, kita akan jawab
yang soalan itu sajalah. Jadi yang lain nanti kita akan datanglah. Kalau diberi keizinan boleh kita buat lagi majlis seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi saya kira itu saja. Qul hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Oke, saya serahkan. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita ada mungkin 5 satu atau 2 soalan. Oke, jadi terserah. Atau perempuan lah. Soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta pandangan daripada Ustaz bahwa kalau di kampung kami lah atau ada setengah kampung lainnya, selepas saja sholat jenazah itu, maka imam akan bertanya kepada jemaah, apakah pandangan kamu terhadap jenazah ini sebanyak 3 kali, dan makmum akan menjawab, apakah pandangan kamu terhadap jenazah ini? Makmum akan menjawab, baik, berturut-turut sebanyak 3 kali. Apakah hukumnya itu? Oke. Terima kasih, itu saja. Jadi saya jawab terus soalan. Saya jawab dulu. Jangan aku jawab, nanti aku jawab lain tu jawab. Oke. Dia sebenarnya kalau tidak silap salah, dia memang ada hadis yang pernah menyebut begitu. Bukan hadis, dia sebut orang yang meninggal dunia, kemudian hadirin yang bercakap tuh yang baik-baik saja tentang orang yang meninggal tuh, maka dia mendapatkan, kalau tidak begitulah, lebih kurang hadisnya itu macam dia mendapatkan keampunan dari Allah dan seterusnya gitu. Maksudnya ada keutamaan dia lah. Jadi cuma hadis itu hanya menyebutkan maksudnya keadaan yang berlaku secara spontan, tidak dibuat-buat. Macam yang dibuat itu macam seolah-olah menjadi kemestian, mesti disebut, mesti dijawab. Kalau tiba-tiba ada orang jawab yang tidak bagus, bukankah jadi fitnah ke atas jenazah tersebut? Jadi seeloknya jangan diwajibkan benda itulah, jangan jadikan kemestian. Mesti juga apa pandangan kamu. Jangan kalau ada orang sebut yang tidak bagus kan kesian. Kita berusaha menutupi aib jenazah tersebut. Kalau kita tahu ada yang tidak bagus, kita doakan. Kita pun tidak tahu keadaan kita macam mana. Itu pandangan saya begitulah. Memang saya pernah terbaca, memang ada hadis yang menyebut yang kalau orang tuh setelah disolatkan solat jenazah kan, kemudian ada orang berbual-bual cerita tentang kebaikannya, Nabi pun kata wajib baginya surga. Betul, orang cerita ada jenazah yang bagus, wajib baginya neraka. Tapi saya tidak pastilah hadis itu sahih kan tidak, itu saya tidak pasti. Tapi orang kata itu berlaku secara spontan, jangan dibuat-buat. Macam yang mungkin sebahagian tempat dia buat gitu, dia seolah-olah menjadikan kemestian. Alhamdulillah di tempat kita tidak juga kita begitu. Tapi kalau orang buat gitu pun mungkin itu yang diorang belajarkan. Kalau kita boleh ubah lagi, kasih tiung lagi sedikit, mungkin akan lebih bagus lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan nih, jadi ini. Dokter, terima kasih karena hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya mungkin terima kasih atas ceramah tadi. Macam dia refresh balik saya punya belajar yang ke sekolah dulu kan. Saya tak pasti kalau Ustaz ada sebut terlepas, siapa yang bertanggungjawab ataupun yang dibolehkan untuk memandikan jenazah, ataupun jenazah perempuan atau jenazah lelaki. Okey. Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, kasih di atas soalan. Terima kasih. Memang saya pun sebenarnya terlupa dah. Sebab kita mau cepat-cepat ya tadi. Kalau kita baca satu-satu di buku memang kita akan jumpa lah. Okey, jenazah yang bertanggungjawab memandikan jenazah lelaki adalah lelaki. Yang memandikan perempuan juga adalah perempuan. Cuma dibolehkan bagi suami istri untuk memandikan pasangannya yang meninggal dunia. Okey, kalau suami dia memandikan istri dia sendiri boleh, atau istri dia memandikan suami dia boleh. Cuma kalau tidak mampu, maka kembali kepada kaidah asal, jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kalau sekiranya tidak ada perempuan, contoh jenazah perempuan, jenazah perempuan, tapi tiada perempuan boleh mandikan, lelaki saja yang ada, maka dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ini dia kata cukup dengan ditayamumkan sahaja. Jadi tak perlu sioklah dikasih mandi perempuan, jangan. Lelaki tidak boleh. Kalau sudah betul-betul tidak ada yang boleh mandikan, maka diganti dengan tayamum. Lelaki itu tayamumkan saja, pakaikan dia tu kapan, kemudian ditayamumkan saja, kemudian disolatkan. Sebab tujuan kita
mandi ataupun tayamum tuh supaya nanti kita sholatkan dia. Bukannya dia sholat pun, kita bukan ambil wudhu juga mau sembahyang kan. Dan tayamum itu memang fungsinya mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Bukan mengangkat, maaf, dia mengharuskan sholat kalau hadas besar. Jadi boleh kita sholat jenazah selepas itu, yang penting kita tayamumkan dia. Itu untuk jenazah perempuan. Sekiranya tidak ada yang boleh mandikan, maka lelaki cukup di tayamumkan. Boleh paham? Boleh. Oke. Oke. Memang ketimbangan yang berbagai dan terima kasih.